Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan memberi kita memasuki hari yang baru, Senin 22 Mei 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menerangkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin tanggal 22 Mei 2023, diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya membuat judul dari renungan ini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita mengenal Ayub, orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dalam Alkitab digambarkan sebagai berikut. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu sebabnya dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Apakah berkat Tuhan bagi Ayub? Yang pertama, keturunan. Keturunannya banyak. Anak laki-laki 7 dan anak perempuan 3 orang. Yang kedua, kesehatan. Dan yang ketiga, harta yang banyak. Namun suatu saat Ayub menderita. Penderitaan itu adalah baik keturunan, harta yang banyak, maupun kesehatannya hilang atau lenyap. Karena pada kenyataannya Ayub menderita suatu penyakit yang luar biasa, yang sangat mengerikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keadaan Ayub dengan penderitaan yang dialaminya mendorong terjadinya serangkaian percakapan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya, dan juga sahabatnya dengan Ayub, dan juga percakapan Ayub dengan Tuhan atau Allah sendiri. Fokus percakapan itu adalah tentang kehidupan yang sulit, tentang penyebab penderitaan manusia, tentang peran Tuhan dalam penderitaan manusia itu. Demikian pula muncul sejumlah pertanyaan. Misalnya, dari manakah datangnya penderitaan? Apakah semua penderitaan disebabkan oleh dosa manusia? Mengapa orang baik menderita? Apakah Tuhan yang menyebabkan manusia menderita? Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada kisah Ayub ini jelas diungkapkan bagaimana Ayub berbicara dengan sahabat-sahabatnya tentang penderitaannya, dan juga sebaliknya, sahabat-sahabatnya berbicara kepada Ayub tentang penderitaannya. Kemudian Tuhan berbicara kepada Ayub, dan Ayub menjawab atau memberi respon atas kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam penderitaan yang dialami Ayub. Pada ayat renungan hari ini terungkaplah jawaban atau respon Ayub sejujurnya kepada Tuhan mengenai penderitaan yang dialaminya. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat 2. Apa artinya ini bagi kita yang hidup di zaman ini? Pertama,
agar kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam pergumulan dan perjuangan kita, bahkan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Ini berarti bahwa kita menyadari kuasa Tuhan dan cara Tuhan yang sering penuh rahasia itu bahkan terkadang berada di luar jangkauan pikiran dan pengertian kita sebagai manusia. Ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan dalam hidup kita sebagai manusia. Yang kedua, agar kita tetap terbuka mendengar Tuhan berbicara, ataupun Tuhan yang menyapa kita melalui kehadirannya secara baru. Artinya, tidak selalu persis seperti yang kita bayangkan atau pikirkan dan kita harapkan. Tuhan datang, Tuhan hadir. Sebab kesadaran dan keterbukaan terhadap kehadiran Tuhan secara baru, inilah yang menolong kita untuk memahami dan mengatasi berbagai kesulitan, kesukaran dari pertanyaan-pertanyaan ataupun persoalan-persoalan yang selama ini belum atau tidak terjawab. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengakuan Ayub bertemu dengan Tuhan dan pengalamannya itu saat menghadapi pertanyaan dari Tuhan menyadarkan Ayub akan kekuasaan Tuhan. Tuhan jauh melampaui pengertian Ayub sebagai manusia. Atau saat Ayub mendengar Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, semuanya ini secara langsung telah mengubah Ayub. Ayub yang tadinya penuh pertanyaan kini berubah menjadi Ayub yang lebih beriman. Demikianlah juga dengan kita yang tadinya hidup penuh pertanyaan karena masalah, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan yang kita hadapi. Kini hidup kita menjadi orang yang lebih beriman. Dan inilah menjadi pegangan bagi kita. Kehadiran Tuhan pada waktu kita menderita dapat memberi kita kekuatan untuk melanjutkan hidup dan menghadapi masa depan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami dikuatkan dan diteguhkan iman kami dalam melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, jemaat Tuhan yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberi penghiburan dan penguatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan dirawat dimanapun mereka, Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan segala penyakit mereka, menyembuhkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Bagi saudara-saudara kami yang akan mengambil keputusan karena pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi, biarlah Tuhan memberikan hati dan pikiran yang jernih, semangat dan pengharapan, agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah kami semuanya, Tuhan, boleh menerima dan merasakan berkat Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.